Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dengan kata lain, jika Anda tidak mengetahui kebenaran, Anda ada dalam belenggu. Jadi kebenaran akan memerdekakan Anda dari belenggu. Apakah itu juga mencakup tempat persembunyian dusta? Ya. Nah, kita sudah membahas mengenai dusta dalam diskusi yang lalu. Di mana banyak dusta diceritakan. Karena wacananya senantiasa berubah, dan Anda tidak bisa mendapat dua wacana yang saling bertentangan, bisa berdiri bersama-sama sebagai kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi, ketika Anda melarang Alkitab, maka Anda melarang kebenaran. Ya, maka Anda menghidupkan dusta. Jadi, bisakah dikatakan umat manusia, secara umum, menghidupkan dusta? Ya. Di sini ada kutipan dari buku Kisah Para Rasul. Di mana saja firman kebenaran Injil diberitakan, orang-orang yang secara jujur menghendaki melakukan kebenaran. Sedang dibimbing untuk mempelajari kitab suci. Jika dalam adegan-adegan penutupan sejarah bumi, mereka yang kepadanya kebenaran yang menguji diberitakan akan mengikuti teladan orang-orang Berea. Yang menyelidiki Alkitab setiap hari dan membandingkannya dengan firman Tuhan yang dibawa oleh pesan-pesan yang dibawa kepada mereka. Maka hari ini akan ada sejumlah besar orang yang setia kepada ajaran-ajaran hukum Allah. Di mana sekarang jumlahnya relatif sedikit. Tetapi ketika kebenaran Alkitab yang tidak populer disajikan, banyak yang menolak untuk melakukan penyelidikan. Bahkan, Martin, kata mereka, singkirkan saja Alkitab. Tidak ada yang mau mempelajari Alkitab lagi. Meskipun tidak dapat membantah ajaran-ajaran kitab suci yang jelas, mereka enggan mempelajari bukti-bukti yang ditawarkan. Beberapa orang beranggapan bahwa meskipun doktrin-doktrin ini memang benar, tidak ada bedanya apakah mereka menerima terang yang baru atau tidak menerima terang yang baru. Dan mereka berpegang pada dongeng-dongeng yang menyenangkan, yang digunakan oleh musuh untuk menyesatkan jiwa-jiwa. Demikianlah pikiran mereka dibutakan oleh kesesatan dan mereka menjadi terpisah dari surga. Bukankah itu masalah yang serius? Jika Anda akan dipisahkan dari surga, itu adalah masalah yang paling serius dalam hidup Anda. Ini memiliki konsekuensi kekal. Jadi kebohongan dan kebenaran saling bertentangan. Penghibur itu disebut roh kebenaran. Pekerjaannya adalah mendefinisikan dan memelihara kebenaran. Ia pertama-tama berdiam di dalam hati sebagai roh kebenaran, dan dengan demikian ia menjadi penghibur. Ada penghiburan dan kedamaian di dalam kebenaran, tetapi tidak ada kedamaian atau penghiburan yang sejati yang dapat ditemukan di dalam kepalsuan. Martin, apakah dunia dalam keadaan damai dan nyaman? Tidak, kekacauan terus terjadi di mana-mana. Tapi mereka ingin mewujudkan perdamaian dan keamanan. Tapi tanpa kebenaran. Tanpa kebenaran, bisakah berhasil? Tidak, tidak bisa. Melalui teori-teori dan tradisi-tradisi palsu, iblis mendapatkan kuasanya atas pikiran. Kita telah melihat beberapa teori palsu dalam beberapa episode terakhir. Dan bagaimana hal itu mempengaruhi pikiran orang? Dengan mengarahkan manusia kepada standar-standar yang salah, dia merusak karakter. Melalui kitab suci, Roh Kudus berbicara kepada pikiran dan menanamkan kebenaran ke dalam hati. Dengan demikian ia menyingkapkan kesalahan dan mengusirnya dari dalam jiwa. Dengan roh kebenaran, yang bekerja melalui firman Allah, Kristus menaklukkan orang-orang pilihannya kepada dirinya. Martin, ini sangat penting. Melalui firmanlah ia bekerja dan bukan melalui perbuatan dan perasaan. Jika firman dikecualikan, maka Anda harus yakin bahwa itu adalah kebohongan. Saya pikir bahkan di Taman Eden, banyak hal yang terjadi di sana disertai dengan perasaan. Bahkan di surga, ketika semua ini dimulai, dia mengacaukan perasaan para malaikat. Ya. Dan hal itu membuat sepertiga dari mereka mengikutinya. Ada kutipan lain dari buku Testimonies to Southern Africa, yang merupakan kutipan yang menarik. Saat ini, ketika terang yang besar bersinar dari firman Allah, membuat misteri-misteri yang gelap menjadi terang benderang. Adalah hari belas kasihan, pengharapan, sukacita dan jaminan bagi semua orang yang akan diuntungkan olehnya. Bagi semua orang yang akan membuka pikiran dan hati mereka kepada sinar terang matahari dari kebenaran. Tetapi ada kelas yang berlawanan dengan ini. Mereka yang tidak mau datang kepada terang, yang membenci kebenaran karena kebenaran itu menyingkapkan kesalahan dan pelanggaran serta dosa.
Dan sebagai akibatnya, kebobrokan dan keberanian dan pelanggaran menjadi merajalela. Inilah yang terjadi di panggung dunia. Anda bisa melihatnya. Semakin mereka tidak ingin mendengar kebenaran, semakin gelisah mereka, semakin agresif dan semakin semuanya akan hancur. Dan mereka menyukai kebohongan. Mereka menyukai kebohongan. Mereka berpegang teguh pada dusta karena dusta itu menghibur mereka dalam pelanggaran mereka. Benar, itulah yang baru saja saya pikirkan. Pelanggaran dan dosa yang sedang disingkapkan. Orang tidak mau, mereka tidak mau keluar. Surat-surat dan manuskrip volume 9. Kristus membuat perbedaan yang tajam antara dunia dan para pengikutnya, namun perbedaan itu menjadi lenyap. Ini adalah hal yang sangat berbahaya untuk terjadi. Dan bukannya gereja yang mempertobatkan dunia, tetapi dunia yang mempertobatkan gereja. Ketika gereja berjalan di dalam terang, sebagaimana Kristus ada di dalam terang, ia akan sebagai wakil Tuhannya dan dipilih oleh Allah dan setia. Penghibur itu adalah roh kebenaran. Di dalam teori-teori palsu, kita memiliki pemutarbalikan kebenaran yang menipu, tetapi tidak ada penghiburan yang sejati di dalam kepalsuan. Roh penghiburan adalah roh kebenaran, yang menyingkapkan kesalahan, menyebutnya dengan nama yang benar, dan mengusirnya dari dalam jiwa. Kebenaran tidak meninggikan manusia yang terbatas, tetapi memuliakan Kristus. Ini sangat penting. Mereka inilah yang bersaksi tentang aku, kata Yesus. Dan segala sesuatu yang dapat membuat, meredupkan atau menutupi Kristus adalah kepalsuan. Apa yang dimaksud dengan kepalsuan? Sesuatu yang tidak meninggikan Kristus. Dan itu adalah dusta. Itu dusta. Pasti dusta. Jadi, Anda punya sedikit masalah dalam gerakan ekumenis Anda. Ya, mari kita bawa pulang pertanyaan ini. Apakah saya menerima dan menggunakan dengan benar terang yang diberikan Allah kepada saya dalam firman-Nya yang berharga? Ini menarik, Martin. Jadi gereja berkompromi dan membiarkan dunia mengubahnya. Kita telah melihat bahwa hal ini terjadi di seluruh dunia. Martin, kita hidup di masa krisis. Apakah ini waktu untuk berkompromi? Tidak, terutama sekarang. Engkau harus berdiri seperti Daniel. Apakah sekarang saatnya untuk menerima sedikit dusta? Tidak, tidak sepersepuluhnya. Baik, jadi umat Allah, menurut Mazmur 60 ayat 6, telah diberi panji-panji. Engkau telah memberikan panji-panji kepada mereka yang takut akan Engkau, supaya panji-panji itu berkibar karena kebenaran. Jadi umat Allah telah diberi panji, sebuah panji, dan kamu harus mengangkat panji itu tinggi-tinggi. Panji-panji itu adalah hukum Tuhan. Dan hari Sabat, tentu saja, adalah tanda atau panji atau tanda yang mengatakan, aku ingin mematuhi seluruh hukum Tuhan. Dan tidak membiarkan sedikitpun dusta masuk ke dalam hubungan saya dengan Kristus. Benar. Dia yang di layar di belakang sini, dia sangat ahli dalam hal itu, bukan? Menyelinap masuk. Menyelinap. Amsal 23 ayat 23, mengatakan, belilah kebenaran dan jangan menjualnya, demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Kebenaran dan kesalahan, kebenaran dan kebohongan, tidak dapat berdiri berdampingan. Yang satu menyingkapkan yang lain.